Shalom Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Ayat ini bercerita bagaimana orang-orang Israel menghendaki seorang raja. Samuel yang pada waktu itu menjadi hakim bangsa Israel lalu berkonsultasi terlebih dahulu kepada Allah perihal keinginan bangsa Israel yang menginginkan adanya seorang raja yang memimpin di tengah-tengah bangsa mereka. Pada akhirnya Allah lalu menuruti apa yang menjadi keinginan bangsa Israel dan memerintahkan Samuel untuk menuntun bangsa Israel untuk mencari seorang raja. Yang pada akhirnya raja yang pertama kali ditabiskan dan diurapi sebagai raja bangsa Israel adalah Saul. Sehingga dengan adanya raja di tengah-tengah bangsa Israel, dapat dikatakan bahwa pada akhirnya bangsa Israel dipimpin oleh 3 jabatan, yaitu nabi, imam, dan raja. Ketiga jabatan ini saya menyebutnya jabatan untuk memudahkan bayangan kita, mempunyai konteksnya masing-masing. Nabi, kita akan diperlihatkan bagaimana ketika Musa diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu ketika Musa sudah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan masih berjalan menuju ke tanah Kanaan, di perkemahannya lalu dikunjungi oleh Yitro, yaitu mertua dari Musa. Yitro lalu memberikan nasihat kepada Musa untuk mengangkat hakim-hakim untuk membantu dirinya dalam perkara-perkara duniawi. Selain itu juga pada akhirnya Allah juga memerintahkan Musa untuk mengangkat Harun sebagai seorang imam bagi bangsa Israel. Sehingga jabatan imam ini sebenarnya juga pada akhirnya mempunyai peran dan fungsi untuk membantu Musa memimpin bangsa Israel. Lalu pada ayat ini kita melihat bagaimana keinginan bangsa Israel untuk mempunyai seorang raja. Nabi adalah seseorang yang menerima panggilan khusus dan bersifat pribadi dari Allah. Tugas seorang nabi adalah berdiri di hadapan manusia untuk menyampaikan suara Tuhan. Sedangkan imam adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin ibadah penghapusan dosa dan perdamaian di kemah suci. Kemah suci inilah yang lalu di masa Daud dan Salomo dipermanenkan melalui bangunan bait Allah. Sehingga dapat dikatakan imam adalah pemimpin pemerintahan di dalam bait Allah. Dan raja, sebagaimana keinginan bangsa Israel, usul ini atau keinginan ini disebabkan karena pada waktu itu bangsa Israel memerlukan panglima perang. Karena pada saat itu bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin yang menyerang mereka terus-menerus. Sehingga dapat dikatakan tugas seorang raja adalah memimpin kerajaan atau pemimpin duniawinya. Namun data dan fakta menunjukkan
dari ketiga jabatan ini lalu terjadi apa yang disebut bisa dikatakan adalah sebuah presiden. Jabatan Nabi pada waktu itu dalam perjalanannya di tengah-tengah bangsa Israel banyak muncul nabi-nabi palsu. Demikian juga dengan jabatan imam, di mana banyak tingkah laku para imam yang melenceng dari firman Tuhan. Demikian juga raja-raja Israel. Setelah era Daud dan Salomo, raja-raja ini banyak yang mengalami kekalahan ketika berperang dengan bangsa lain. Sehingga bangsa Israel pada akhirnya menjadi daerah jajahan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Sebagai contoh, mereka kalah dari Mesir, Asyur, Babel, dan Romawi, yang akhirnya mereka mengalami penjajahan selama ratusan tahun. Dari hal inilah lalu bangsa Israel mempunyai pengharapan bahwa nanti akan datang Mesias atau juru selamat yang menyelamatkan bangsa mereka. Dan pada akhirnya pengharapan mereka terwujud melalui hadirnya Tuhan Yesus Kristus di dunia ini, di mana kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu adalah untuk menebus dosa-dosa manusia dan tentunya menebus dosa-dosa bangsa Israel. Dari sinilah lalu lahir damai sukacita dan damai sejahtera, bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Sehingga dengan hal ini sebenarnya kerajaan Allah sedang bertahta di tengah-tengah dunia. Sehingga dari ayat ini kita bisa melihat bangsa Israel mempunyai seorang pemimpin dalam wujud kepemimpinan seorang raja. Tetapi sebenarnya raja dari segala raja bangsa Israel adalah Allah itu sendiri. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Raja kita yaitu Allah kita sendiri yang menciptakan langit dan bumi ini dan yang telah menebus dosa-dosa kita melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami melalui firman Tuhan yang dapat kami terima. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai orang percaya. Kiranya Engkau menuntun kami supaya kami, segenap warga negara kerajaan Allah, kami semua dapat setia untuk melakukan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Kami semua mempunyai sosok pemimpin dalam diri manusia, tetapi sebenarnya sosok pemimpin kami yang sejati adalah Engkau sendiri, yaitu Raja dari segala raja. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya kami semua sebagai orang-orang percaya dapat selalu setia kepadamu, yaitu Raja dari segala raja. Secara khusus kami berdoa untuk persekutuan kami di Klasis Klaten Timur ini. Kiranya Engkau menuntun kami supaya kasih dapat selalu tumbuh di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami semua kiranya dapat menggunakan persekutuan yang penuh dengan kasih ini untuk melayani sesama, dan kami semua dapat menjadi saksi-saksimu di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan sepenuhnya ya Tuhan doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.